Oke, kali ini gue bakal ceritain tentang pengalaman security sekolah. Dia lagi shift malam atau tugas malam, lagi jaga. Kayaknya dia punya pengalaman horor pas dia lagi tugas. Oke, langsung aja kita ke ceritanya ya. Jadi ada seorang satpam atau security yang bisa kita sebut namanya Jack. Jack ini sebenarnya bukan satpam utama atau satpam inti dari sekolahan sekolahan yang ada asramanya gitu. Dia hanya security pengganti. Dia ngegantiin tugas si security utama karena security utama ini lagi sakit, lagi berhalangan buat masuk kerja. Setelah dia ditelepon sama security utamanya ini, dia langsung siap-siap, langsung prepare buat menuju ke sekolah tersebut atau tempat dia berjaga. Oke, singkat cerita dia udah sampai nih di sekolahannya, dan dalam hatinya dia kayak, wah ini sekolahan gede juga ya. Dan itu biasa aja, nggak ada perasaan gimana gitu, kayak yang biasa dia jaga aja. Nah, di rutinitas si satpam ini kan biasanya setelah dia sampai di pos, dia bakal keliling buat patroli atau ronda. Nah, ini udah menunjukkan pukul 2 pagi, yang artinya itu udah jam buat dia keliling sekolah tersebut. Dia keliling dengan memodalkan senter doang nih, sama pentungan tuh yang biasa dibawa-bawa security. Dia keliling gedung. Tujuan pertama nih dia ke gedung jurusan administrasi perkantoran. Setelah dia patroli sambil tengok kanan, tengok kiri, dia dalam hatinya ya, ini sekolahan serem juga, sepi juga. Ada sekali tuh kayak ada suara benda jatuh, suara pintu lah, segala macam, tapi dia anggap itu kayak mungkin cuman kucing atau tikus. Nah, dia sambil patroli kan ke setiap ruangan sambil diintip-intip nih lewat jendela. Nah, itu kebetulan jendelanya ini jendela kaca kan, di lorong itu kan ada jendela kacanya gitu buat ke dalam ruangan. Diintip. Nah, kebetulan ada salah satu komputer yang masih nyala nih. Sekarang dibayangin aja jam 2 malam satu komputer tuh nyala, dan itu masih ada suara ketikan dari si keyboardnya itu. Masih kayak ada orang ngetik gitu kan, kayak orang ngetik tuh cuman kayak suaranya doang, kayak suara keyboard lagi ngetik, tapi orangnya tuh nggak ada. Karena dia mikir, ini ruangan ini kekunci, gimana cara staf sekolah ini bisa masuk ke dalam ruangan tersebut gitu. Ingat juga udah jam 2 pagi, udah larut banget, nggak mungkin lah ada karyawan atau staf yang masuk ke ruangan tersebut. Cuman karena itu ya udahlah, sama dia dilewatin kan. Tapi makin dia jalan kok makin sepi, makin merinding gitu, suasananya tuh makin suram. Nah, setelah akhirnya dia jalan, akhirnya dia nemu nih di koridor yang dimana itu kelas siswa tuh di kanan kiri, itu kelas semua. Terus tiba-tiba dia dengar suara anak-anak lagi pada bercanda, kejar-kejaran, lari-larian itu di koridor atas. Tapi sekolahan ini kan nggak cuma satu lantai kan, ada beberapa lantai di atasnya gitu. Ini dia dengernya di lantai atas, di bagian koridornya.
sama dia langsung di center dong ke atas. Takutnya kan ada homeless atau gimana kan yang nginep di sekolah itu. Tapi setelah di center ke atas malah sepi tuh, nggak ada orang. Akhirnya di situ dia udah mulai gak waras lah pikirannya, udah mulai takut, udah mulai merinding. Akhirnya dia sambil nyenter-nyenter ke seluruh ruangan yang ada di atas tuh, dia posisinya di bawah nih. Nah dia nemu satu siswi itu pakai seragam sekolah diri gitu di koridor atas sambil ngeliatin dia. Tapi setelah mukanya di center itu nggak kelihatan karena mungkin senternya nggak terlalu terang gitu, samar-samar nggak kelihatan mukanya. Dalam hati dia, kok ada siswi jam segini gitu, udah mau larut banget, kok kuat dia nggak tidur sampai jam segini. Nah akhirnya dia mulai keliling kan ke asrama, takutnya emang itu beneran manusia gitu, buat mastiin. Nah tapi pas dia di depan pintu pagar asrama tuh, asramanya tuh gelap banget, semuanya gelap gulita gitu, nggak ada pencahayaan sama sekali. Tapi karena dia keamanan situ kan, jadi dia punya akses buat masuk. Akhirnya dia masuk ke dalam buat ngecek ke asrama. Setelah dia sampai di depan ruangan asrama, dia lihat itu tuh masih banyak siswa-siswi yang belum pada tidur, nggak taunya masih pakai baju sekolah, tapi mereka tuh pada kayak diri kaku aja gitu, diem diri. Nah pas dia nyenter ke arah jendela ya asrama tuh, sontak siswa-siswa yang ada di dalam ruangan itu tuh langsung ngeliat ke dia semua, satu ruangan dengan tatapan tajam gitu. Dia kaget dong, langsung gemeteran. Nah akhirnya dia gimana ya, dia ketakutan, panik. Jadi berharap waktu kerja dia tuh cepet-cepet selesai gitu, sambil dia ngelanjutin lagi patrolinya kan. Tujuan akhirnya nih di aula sekolah nih. Nah dalam perjalanan dia menuju aula, dia nemuin satu pintu yang belum ketutup. Karena dia seorang security atau keamanan di sekolah itu, dia berinisiatif lah untuk menutup pintu ini nih. Pas dia mau nutup, dia kaget. Di dalam kelas ini ada satu orang siswa dan satu orang siswi yang lagi duduk, tapi diam aja. Setelah dia center, nengok kan siswa-siswi itu ke arah dia, dan betapa kagetnya si Jack ini. Nggak taunya tuh mukanya hancur, penuh darah. Akhirnya langsung buru-buru ditutup lah sama si Jack ini. Dia lanjut lagi jalan ke menuju aula sekolah. Selang beberapa lama, handphonenya si Jack ini bunyi. Nah dia dapat telepon lah dari security utama yang tugasnya digantikan oleh si Jack ini. Security itu pesan telepon dengan santai lah biasa, dengan pesan ya di setiap kunci itu ditaruh yang tempat yang rapih di kotak-kotak kunci gitu, karena siswa-siswi di seluruh sekolah ini tuh lagi pada libur 2 minggu. Si Jack kaget bukan main. Berarti yang selama ini dia lihat, yang dari tadi dia lihat itu siapa gitu kan. Setelah itu dia langsung berbalik arah, langsung nyenter ke arah yang di atas tadi ada anak-anak lagi pada bercanda. Itu semua pada nengok ke dia sambil kayak dada-dada gitu melambaikan tangan kan. Dia langsung lemes, handphonenya jatuh, udah dia langsung lari. Ya segitulah cerita pengalaman security di sekolah. Oke, buat kalian mungkin yang ada cerita-cerita atau
kesan-kesan mistis, boleh diinfoin ke Instagram kita atau email kita biar bisa kita bacain di sini, bisa kita ceritain di sini. Oke, untuk cerita selanjutnya kalian tunggu aja ya. Makasih udah ngeklik video ini. Dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, and share. Oke, see you.